IHSG telah pulih hampir 20% dari titik terendah pada awal Juni 2026. Namun, pemulihan tersebut dinilai belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan investor asing. Sukadana Prima Sekuritas menilai, tekanan pasar masih dipengaruhi arus keluar dana asing yang mencapai Rp71,29 triliun sepanjang tahun ini. Risiko lain yang perlu diperhatikan adalah evaluasi MSCI dan potensi El Nino. Di tengah kondisi tersebut, sektor perbankan dinilai masih memiliki fundamental yang solid dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,8% secara tahunan hingga Mei 2026. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan pada kuartal 2 2026 melebar 12,5 miliar dolar Amerika atau 3,3% dari produk domestik bruto. Pelebaran defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan minyak dan gas. Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan Indonesia melebar pada kuartal 2 2026. Defisit tercatat sebesar 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 3,3% dari produk domestik bruto, atau meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 1% dari PDB. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Reni Prakoso mengatakan pelebaran defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan minyak dan gas. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya impor minyak di tengah kenaikan harga minyak dunia. Selain itu, surplus neraca perdagangan non-migas juga tercatat lebih rendah. Penurunan surplus tersebut dipengaruhi oleh peningkatan impor non-migas untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi domestik yang masih tinggi. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Indonesia dan Jerman terus memperkuat hubungan ekonomi melalui pengembangan kerjasama di sejumlah sektor strategis. Menko Perekonomian menjelaskan upaya memperkuat investasi dari Jerman didorong mulai dari investasi energi terbarukan, semikonduktor hingga pendidikan vokasi. Dalam pertemuan tertutup antara delegasi pemerintah Jerman dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia mendorong sejumlah proyek potensial di sektor energi terbarukan serta penguatan rantai nilai industri semikonduktor untuk menjadi tujuan investasi Jerman ke depannya. Selain itu, kerjasama pendidikan vokasi turut menjadi perhatian dikarenakan Jerman dinilai memiliki keunggulan dalam pengembangan pendidikan berbasis keterampilan. Seperti diketahui, Jerman merupakan salah satu mitra penting Indonesia dan telah banyak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan lebih dari 250 perusahaan asal Jerman telah menjalankan bisnis serta beroperasi di Indonesia dengan total investasi kumulatif sepanjang 2021 hingga 2026 mencapai 1,23 miliar dolar Amerika. Hampir 4 billion US dollar, dan tadi disampaikan kepada Menteri Commerce bahwa kita akan ada rapat untuk terus bagaimana kita bisa meningkatkan proyek-proyek green energy ini untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan termasuk juga dari KfW. Dan kalau kita ketahui bahwa Jerman mempunyai keunggulan di bidang riset serapan, precision manufacturing, standar industri, dan inilah yang kita ingin kerjasamakan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Sementara itu, Menteri Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, menegaskan komitmen negaranya untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan pembangunan dengan Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha Jerman memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. A long-standing trustful cooperation, especially in the development cooperation, and I'm looking to strengthen our cooperation in the economic sector and also development. So we talked about how we can strengthen German businesses being part of sustainable development in Indonesia, especially in the field of renewable energy. Selain investasi, kedua pihak juga membahas perkembangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement yang diharapkan dapat ditandatangani pada tahun ini. Airlangga menambahkan keunggulan Jerman dalam riset terapan precision manufacturing
dan standar industri menjadi bidang yang akan terus dikembangkan dalam kerjasama kedua negara. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong semua pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan pembangkit panas bumi atau PLTP, di mana potensi energi berbasis panas bumi atau geotermal di Indonesia cukup besar. Menurut Bahlil, Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 23,2 gigawatt, namun baru 11,6% yang telah menjadi kapasitas terpasang. Pemerintah kini mendorong percepatan pengembangan melalui pembenahan regulasi, insentif, dan penegasan kepada pengembang agar konsesi yang sudah diperoleh tidak berhenti tanpa realisasi proyek. Pemerintah sendiri menempatkan pengembangan panas bumi sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi sebagai terobosan energi alternatif. Pemanfaatan panas bumi juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian SDM, total potensi panas bumi nasional mencapai 23.202,77 megawatt. Sedangkan kapasitas terpasang 2.776,39 megawatt. Sekitar 88,4% potensi tersebut masih belum tergarap. Bahwa Indonesia adalah negara nomor 1 di dunia yang mempunyai resource terhadap geotermal. Kita nomor 1, tetapi dalam implementasinya kita itu nomor 2, Amerika masih nomor 1. Akselerasi pengembangan energi panas bumi di Indonesia terus dimaksimalkan. Langkah strategis dilakukan untuk mendukung target peningkatan kapasitas pembangkit, sekaligus memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional berbasis geotermal. Dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition, PGE mendapatkan surat penugasan untuk pengembangan potensi sumber daya panas bumi PSPE Cubadak Panti. Penugasan ini menjadi salah satu langkah untuk mempercepat pengembangan potensi geotermal Indonesia yang mencapai sekitar 24 gigawatt. Sejumlah proyek juga terus dikembangkan, diantaranya Kogen 30 megawatt di Ulu Belu, 15 megawatt di Lahendong, serta akselerasi proyek Lumbut Balai 3 dan 4. Pengembangan panas bumi dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor. Terlebih, Indonesia memiliki sekitar 40% potensi panas bumi dunia. Bagi PGE, jadi ini bukan hanya sekedar historical milestone, tapi ini juga merupakan momen penting bagi kita bagaimana memperlihatkan Indonesia sebagai leader pengembangan panas bumi di dunia. Ini yang kita harapkan. Jadi kita tidak hanya besar dari sisi kapasitas, tapi juga kita juga menjadi bangsa yang kuat dari sisi inovasi terkait dengan pengembangan panas bumi di dunia. Jadi kita menjadi World Geothermal Center of Excellence di dunia. Ini yang menjadi harapan kita. PGE menargetkan pengembangan panas bumi tidak hanya meningkatkan kapasitas energi bersih nasional, namun juga mendorong inovasi dan investasi di sektor panas bumi. Jakarta, Indira Utomo, Auliensyah, IDX Channel. Pemirsa, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menggandeng Ombudsman Republik Indonesia untuk mengawasi tata kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya sektor infrastruktur. AHY mengatakan kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Ombudsman Republik Indonesia berkolaborasi dalam mengawal tata kelola pemerintahan dan pembangunan infrastruktur yang transparan, akuntabel, dan responsif. AHY menjelaskan Kemenko Infrastruktur memiliki tugas melakukan sinkronisasi, sinergi, kolaborasi, dan orkestrasi terhadap 5 kementerian teknis yang berada dalam koordinasinya, mendorong dan memastikan setiap kementerian dapat mencapai target pembangunan sesuai dengan RPJMN hingga 2029 dan target RPJMN 2045 dan memastikan terwujudnya visi Astacita Presiden Prabowo Subianto. Paling banyak memang urusan dengan agraria, urusan pertanahan, karena memang banyak sekali pelayanan publik di sektor pertanahan atau agraria tersebut, termasuk tata ruang wilayah.
Saya tahu persis dulu saya pernah memimpin Kementerian ATR BPN walau singkat 8 bulan, tetapi memang banyak sekali isu yang harus diselesaikan. Kemudian konflik yang terjadi menahun, berlarut-larut, melibatkan sejumlah pihak yang pelik. Ini juga seringkali menuntut respons yang cepat dan tuntas. Selain koordinasi sektoral, AHY menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan kewilayahan dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, sehingga program atau pembangunan proyek dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Tim Liputan ID Action. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona mengatakan pihaknya memiliki jaringan 34 perwakilan di seluruh Indonesia yang dapat menjadi sumber data dan informasi mengenai pelayanan publik di berbagai sektor. Rahmadi berharap kolaborasi dengan Kemenko Infrastruktur dapat diperkuat untuk mencegah terjadinya maladministrasi pada kementerian yang berada di bawah koordinasi AHY. Menurutnya kolaborasi tersebut pada akhirnya ditujukan untuk memaksimalkan pelayanan publik. Rahmadi menegaskan bahwa peningkatan koordinasi antar lembaga pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya, harapan kami dari Ombudsman RI ke depannya dapat melakukan kolaborasi yang lebih baik lagi karena kelebihan kami adalah memiliki 34 perwakilan, Pak Menko. Ya. Sehingga data informasi kami lengkap terkait berbagai macam hal di bawah kementerian di bawah beliau. Tujuan akhirnya apa? Kembali lagi mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Untuk apa? Kembali lagi untuk masyarakat. Karena bagaimanapun kolaborasi, koordinasi antar para pihak ke depannya mulai dari sekarang untuk